Bab 27. Anaya. Sudah 1 minggu aku tidak bertemu dengan Abi. Dan selama 1 minggu aku di rumah menemani Mas Adit yang entah kapan dia sangat betah untuk tinggal di rumah. Biasanya Mas Adit akan jarang sekali di rumah, pergi pagi pulang pagi, lalu seperti itu seterusnya. Dan selama 1 minggu ini, aku tidak mengirim pesan ataupun bertemu dengan Abi. Aku sangat merindukannya, merindukan Abi tidak berdosa, dan aku benar-benar merindukan pria muda itu. Pria muda itu bahkan terus menghubungiku dan mengirim pesan, namun ku abaikan semuanya karena aku tidak mau Mas Adit menjadi tahu hubungku dengan Abi. Mas Adit sekarang sedang bersandar di pundakku di depan televisi menyala menempatkan berita bisnis. Aku mengecek ponselku, ternyata Abi yang menelpon. Aku melihat Mas Adit sebentar. Aku menghela napas lalu mengangkat panggilan dari Abi di samping Mas Adit. Sungguh aku merindukan pria muda yang menggemaskan itu. Kamu kemana aja? Kamu tidak ke kampus? Kamu sakit? Suami kamu ada di rumah dan aku nggak bisa ke sana. Maafkan saya memang ambil cuti untuk sementara waktu. Tapi kamu baik-baik aja kan, Naya? Aku khawatir. Saya baik-baik saja. Kalau kamu mau bimbingan dari saya untuk minggu ini dan minggu depan saya tidak bisa. Saya akan ada seminar di Bali. Sampai jumpa. Naya, aku rindu kamu. Aku hampir menerbitkan senyumku, namun kutahan karena ada Mas Adit di sebelahku. Aku melihat Mas Adit lalu menjawab Abi. Baik, saya juga. Aku kembali meletakkan ponselku di atas meja. Siapa sayang? Mahasiswa kamu? Iya Mas, dia mau bimbingan. Jawabku tersenyum pada Mas Adit. Akhirnya rinduku sedikit terobati karena mendengar suara Abi. Oh iya Mas, aku lupa mengabari kamu kalau besok Senin aku ada seminar di Bali. Kamu gak apa-apa di rumah sendiri? Atau kamu mau ikut? Tanyaku membuat Mas Adit sedikit berpikir. Mas di rumah saja, Nay. Mas kan kerjaannya gak bisa ditinggal. Kamu hati-hati di sana. Jangan lupa terus hubungi Mas. Jawab Mas Adit membuatku tersenyum kecut. Sadarlah Nay, ya. Naya, mana mungkin Mas Adit ingin meninggalkan istri keduanya dan putrinya. Iya Mas, jawabku meluk dengan Mas Adit. Aku tidak akan menangis lagi karena aku sudah terbiasa dengan situasi ini. Terlebih lagi aku sudah ada Abi sekarang. Berdosa ke selingkuh? Memang iya, aku sadar akan itu. Biarkan itu menjadi urusanku dan Tuhan. Maaf Nay, Mas gak bisa antar kamu ke bandara. Mas ada meeting penting pagi ini, ujar Mas Adit ketika aku sedang memasangkan dasi untuknya. Aku tersenyum pada Mas Adit. Gak apa-apa Mas, aku juga bukan anak kecil lagi, jawabku lalu pergi menyiapkan sarapan untuk Mas Adit. Aku ini istri yang baik, memasak untuk suami, beres-beres rumah dan melayani suami lahir dan batin. Mas, hari ini kamu ngopinya cuma sekali ya, awas kalau sampai lebih, ujarku Mas Adit terkekeh mencium keningku. Ya sayang, aku janji aja Mas, gulanya nanti baru tahu. Ya sayang, iya. Abi, kamu kemana aja? Kamu tidak ke kampus? Kamu sakit? Suami kamu ada di rumah? Aku gak bisa ke sana. Maafkan saya memang mau cuti untuk sementara waktu. Tapi kamu baik-baik aja kan, Ay? Aku khawatir. Saya baik-baik saja. Kalau kamu mau bimbingan dari saya untuk minggu ini dan minggu depan saya tidak bisa. Saya akan sebentar kembali. Sampai jumpa. Nay, aku rindu. Baik, saya juga. Percakapan teleponku kemarin dengan Naya kembali terngiang di kepalaku. Kemarin pasti ada suami Naya di rumahnya sehingga Naya berbicara formal padaku. Rasa rinduku sedikit terobati karena mendengar suara dari Naya. Aku sengaja tidak datang ke rumah Naya karena aku tidak mau ada masalah nantinya. Aku takut nanti Naya akan menjauhiku jika aku bersikap nekat. Hari ini aku ke kampus seperti biasanya dan duduk di sebelah Sam, salah satu temanku dan tidak satu-satunya temanku. Walaupun aku ini populer, tapi temanku hanya satu, yaitu Sam. Untuk apa banyak teman jika teman hanya parasit semuanya? Bu Naya nggak masuk Bi. Kenapa kamu datang? Tanya Sam dari temannya duduk sebelahnya. Tahu? Sudah kuduga, bucin mah tahu segalanya, ujar Sam. Namun tidak kuhiraukan. Tapi kayaknya Bu Naya pergi sendiri deh, suaminya nggak ikut. Tahu dari mana? Tanyaku malas karena tidak mungkin suaminya tidak ikut. Tadi sebelum aku berangkat kampus, aku melihat suaminya di lampu merah. Jawab Sam membuatku langsung berdiri dari dudukku. Kaget anjing, umpatnya kesal, namun tidak aku pedulikan. Tahu Naya berangkat tadi, pasti aku akan menemaninya. Aku membeli brosur seminar yang ditempelkan di mading pengumuman. Kenapa? Karena aku tidak tahu di mana Naya sekarang. Dengan kecepatan di atas rata-rata, aku mengendarai motorku menuju bandara. Aku langsung pergi begitu saja dari kampus tanpa menyiapkan apapun. Untung saja pasporku ada di dalam tasku. Tidak pernah keluar dari dalam tas. Aku mengambil penerbangan hari ini. Sungguh, aku sangat merindukan Naya. Rasa ingin mati jika tidak bertemu Naya. Katakanlah aku ini lebih lebay tapi mau bagaimana lagi? Aku memang lebay. Like and comment ke ceritaku ya. Tinggalkan jejak kalian. Love to be continue.